Oke. Udah kelihatan belum? Udah aman? Udah, Kak. Udah ya. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat ikut amazing class by Amatoaris.id. Jadi, maaf fotonya gitu ya. Jadi kenalin, nama aku tuh Arsyid atau Arya Sidika. Aku itu hari ini pengen ngajarin matematika saintek dengan sub itunya pelajarannya itu tentang integral. Iya, kayaknya gara-gara tiap hari belajar matematika, tapi seru guys. Insya Allah. Ya, judulnya integral. Kita langsung aja ke soal pertama ya. Landasan global. Oh ya, kayak biasa, ini kalau ada yang bisa, bilang aja ya caranya gimana. Kita lanjut ke nomor yang pertama, itu ada soal SIMAK UI tahun 2017. Ada yang punya ide nggak gimana? Pertamanya diapain? Ada yang punya ide? Ayo guys, nggak apa-apa. Jadi soal itu, jika 6 dikali integral dari 0 sampai 1, cos px ditambah x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dx, itu sama dengan a min 1 dikali a min 5. Nah, di soal ini kita disuruh cari a-nya. Terus kita pertama pastikan ini yang kursornya kelihatan kan ya, kita ini yang kirinya dulu. Kita mulai ya. Jadi soal itu 6 dikali integral 6 dikali integral 1 0 dikali terus dx plus x kuadrat min 3x plus 2 dx. Nah, ini kita kerjain dulu. Ada yang tahu gimana? Ada yang tahu nggak? Kan kalau integral tuh, kalau misalnya ada integral, misalnya ax kuadrat ditambah x, kita bisa pakai sifat integral yang integral ax kuadrat dx ditambah integral x dx. Nah, ini juga bisa. Jadi kita bisa satu-satu, yaitu jadi 6 dalam kurung integral 1 0 cos px ditambah integral seterusnya sampai ditambah integral 1 0 dari 2. Nah, pertama karena integral aljabar udah biasa kan, jadi kita pertama harus merubah integral cos px. Jadi kita kerja dulu integral cos px gitu ya. Integral cos px itu sama aja sama integral apa? Ada yang tahu? Iya, sorry kelihatan tadi ya. Ada yang tahu integral cos px? Kan cos px itu nggak bisa langsung dirubah, jadi kita harus namanya merubah ke rumus identitas dari cos ini. Kan banyak tuh rumus identitas. Ada yang tahu kita pakai yang mana? Ayo guys, nggak apa-apa. Apa ya? Ayo. Ayo. Kan rumus itu ada banyak tuh. Ada yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ada yang
cos 2 alfa sama dengan setengah dikurang setengah cos 2 alfa gitu-gitu. Kan di matematika saintek juga ada kan submateri tentang trigonometri. Hey guys. Ya, kini nggak ada. Coba ya kita cari ya. Rumus biar kita kelihatan lagi ya. Rumus identitas trigono. Biasanya di Google juga banyak kok guys. Nih. Aku biasa yang ini. Kayak kita update dulu ya. Tadi bentuknya apa? Cos px. Ada yang tahu bak yang mana nih di antara ini semua? Boleh dianotet aja. Lihat bentuknya. Sin kuadrat, cos kuadrat kan nggak mungkin. Karena kita pakainya ini, cos px. Kita cari. Nggak yang bentuk pertambahan juga kan. Kita cari lagi ke sini. Bukan sin. Ketemu nih. Cos 2 alfa. Tapi di sini bentuknya bukan gitu. Kita cari yang cos x gimana. Ada yang tahu? Misalnya px kita misalin dengan a. Ya kan? Jadinya gini nanti. Bentar, mana tuh? Misalnya px sama dengan a. Bentar. Oh, kita pakai yang ini nih biasanya. Pakai yang ini yang biar nanti jadinya ini kita bisa pakai gini biar nanti jadinya sin. Karena naikkan sin bisa jadi gampang. Ayo yang tahu nggak apa-apa, notet aja. Oh, guys. Aku hitung ya sampai 10 ya. 1, 2, 1, 2, 10. Ya udah, kita pak karena kalau kayak gini susah kita langsung aja ya, mendingan pakai rumus aslinya. Jadi ternyata kita balik, kita hapus dulu. Ternyata kalau gini, cos x itu bisa dirubah jadi gini guys. Itu jadi 1 per, misalnya ini kan AX ya. Itu bisa dirubah kita jadi 1 per A. Terus naikkan cos itu apa guys? Integral cos. Integral cos kan sin. Sin dari A dikali X. Jadi sama dengan 1 per A dikali sin. 1 per A, A-nya udah diganti. Berarti seperti dikali sin px. Kita masukin ke persamaan atas. Jadi 6 dikali integral 10 seperti sin px ditambah integral 10 dari x kuadrat dikurang 3 integral 10 integral 10 dari 3x ditambah integral 102. Kalau dari sini kita udah gampang kan? Jadi udah sama dengan 6 dalam kurung. Ini udah nggak pakai integral berarti karena tadi kita udah integralin kan. Jadi tetap
Jadi seperti sin dx ditambah x pangkat 3 per 3 dikurang 3x kuadrat per 2 ditambah 2x. Nah, kurung 1, 0. Nah, kita di sini tugasnya ngeganti si variabel x-nya dengan 1 dan 0. Jadi kita 6 dalam kurung 1 per pi. Ini yang pertama kita rubah dulu jadi 1, dan yang kedua kita rubah jadi 0. Karena 0, berarti kan bisa dicoret semua ya. Jadi ini berarti sin pi, kan karena dikali 1, seperti sin pi ditambah 1 pangkat 3 dikurang 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 per 2 ditambah 2 kali 1. Itu berarti dikurang. Nah, ini kan karena 0, berarti kan yang ini x-nya berubah jadi 0, otomatis 0 semua kan yang ini. Nah, berarti kita masukin yang sin aja. Jadi seperti dikali sin pi kali 0 kan 0. Jadi sama dengan 6 dalam kurung. Ini sin pi berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, guys? Sin pi kan 0, ya benar, sin pi 0. Berarti sisa yang ini coret kan berarti. Nah, ini juga sin 0 berapa? 0. 0 per pi 0. Berarti sisa yang dalam. Jadi sepertiga kali 3, sepertiga. 1 pangkat 3 per 3, gitu ya, dikurang 3 dikali 1 kuadrat, 3 per 2, ditambah 2 kali 1, 2. Kita jumlahin. Berarti sepertiga dikurang 3 per 2 berapa? Kita samain penyebutnya jadi 6. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2, dikurang 6 bagi 2, 3 kali 3, 9, ditambah 12. Berarti ini nanti hasilnya 5. Ya nggak, guys? Jangan lupa. Ya nggak? Bener kan ya? Ya, berarti ini kita ketemu ruas kirinya 5. Bentar. Ini ada yang belum. 5 ya. Nah, tinggal kita samain ke yang ini. Berarti kan kiri sama dengan kanan. Kita bisa dong. Kita ubah jadi 5 sama dengan A min 1, A min 5. Kayak biasa, 5 sama dengan A kuadrat min 5A min A plus 5. Atau A kuadrat min 6A sama dengan 0. Kita faktorin kayak biasa. A ke dalam kurung. Ini kita garis. A dalam kurung A min 6. Maka A-nya ada 2. A yang pertama itu 0. Dan A yang kedua itu 6. Berarti jawabannya apa, guys? Ada nggak? Nah, jawabannya berarti yang D. D. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman. Kalau aman, kita langsung lanjut. Ini langsung bisa dulu ya. Kita lanjut ya.
Kak, penanya orang, oh iya, oke, kita habis ini pengen di tengah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada soal standar SBMPTN 2019. Jika integral Q sampai P cos X per R dx sama dengan min R, tapi R-nya tidak 0, maka integral P sampai Q sin kuadrat X per 2 R dx itu berapa? Ada yang punya ide dulu? Kita mau ngerjain dari yang kiri apa dari yang kanan? Ya. Nah, ini kita bisa pakai rumus identitas yang tadi aku kasih. Jadi kan sin kuadrat sin kuadrat dx itu kita bisa ubah dulu kan. Kita berarti kerjain dari yang kanan aja ya. Berarti integral Q P sin kuadrat X per 2R dx itu sama aja setengah dikurang setengah cos X per R dx. Tapi ini masih dalam bentuk integral. Karena kenapa dalam bentuk integral? Karena kita ini belum diintegralin. Ini kita cuma pakai rumus identitas. Gitu. Jadi rumus identitasnya gitu. Misalnya ada 2 sin kuadrat A. 2 sin kuadrat A. Itu nanti jadinya 1 min 1 cos bentar, ini kan dulu cos setengah cos X per 2. Ini rumus aslinya. Jadi kalau kita implementasikan dengan A-nya X per 2R, nah ini bukan itu deh. Bukan X berarti. Ini 2A karena ini. Jadi kalau kita X-nya diganti A, terus ini kan nggak ada 2-nya. Berarti otomatis 2-nya pindah dong. Jadi sin kuadrat A sama dengan 2-nya pindah jadi bagi. Jadi setengah dikurang setengah cos 2A. Nah, kan A-nya di sini X per 2R. Itu sama dengan A. Maka kalau dikali 2 kedua ruas, nanti jadinya 2 dikali 2. Atau ini dicoret. Jadinya sisa X per R di sini. Nah, ini jadi nggak semata-mata langsung, jadi ada langkahnya gitu. Atau ini kalau kalian emang males kayak gini, bisa diingetin nih kalau sin kuadrat X per 2R itu ini setengah dikurang setengah. Nah, dalamnya tuh udah pasti 2 dikali A. Ini A kan, dikali 2 aja. Gitu. Nah, ini sebenarnya cuma langkah-langkahnya. Kalau kalian udah inget, nggak terlalu perlu sih. Aku hapus saja ya. Jadi karena ini udah itu, kita langsung lanjut ngerjain. Ini kayak tadi guys, bisa dipisah. Jadi setengah kita keluarin dulu aja. Setengah integral QP, berarti kan 1 dalamnya. 1 min 1 cos PR. Q per kurang X per R dx. Atau setengah, kita kayak biasa kita ini pisahin QP 1 dikurang integral QP cos X per R dx. Nah, kalau gini kan kita tinggal integralin kayak biasa kan, berarti sama setengah yang kiri itu berarti ini jadi X kan, X tapi dia
Bentar ya guys. Bentar, ada ya. Nah, kita lanjut ya. Ini kan X, tapi ini ada P, ada Q kan. Nah, ini masih dalam kurung gede ya. Dikurang. Nah, di sini, ini udah kita ketahui nih guys. Kalau yang ini tuh ada di soal. Yaitu apa? Min R. Jadi kita langsung coba min R. Gitu. Ya kan? Bentuknya udah sama kan, jadi cos X per R dx. Dengan integralnya P sampai Q. Terus kita integralin biasa, setengah. Berarti yang X kan berarti atas dikurang bawah kan. Saya dikurang Q, tapi masih setengah. Ditambah R. Jadi jawabannya setengah E min Q plus R. Ada nggak? P min Q plusnya nggak ada. Yang atas, oh yang atas Q. Maaf. Yang atas ternyata Q guys. Kita salah dari sini. Berarti Q min P. Q P atas kurang bawah berarti Q P Q min P. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Yang ini aman? Ada yang ditanya dulu? Aman. Oke, gampang ya integral. Oke, kita lanjut ya. Sebentar dulu. Kita lanjut. Nah, ini yang pada interval 0 sampai 20. Berarti yang dari diketahui ini di sini 0. Sini 20. Terus luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat. Berarti kan yang melengkung ya, berarti ini. Ini yang X kuadrat. Ini KX. Karena kan ini fungsi kuadrat, ini fungsi linear. Kalau fungsi linear tuh pangkatnya 1 dan udah pasti garis lurus. Sama dengan luas daerah di atas kurva Y sama dengan X kuadrat dan di bawah garis Y sama dengan KX. Jadi katanya luas di bawah YX kuadrat, di bawah ini, berarti kan ini, itu sama dengan luas yang ini guys. Kebayang nggak? Jadi luas yang dibikin sama dua daerah itu tuh sama, walaupun intervalnya beda. Jadi pertama-tama tuh kita harus nyari ininya, apanya namanya, garis ininya. Misalnya kita kasih P, yaitu titik potong dari X kuadrat dan garis KX. Sama kita cari titik potongnya. TP-nya itu berarti karena Y-nya sama kan, Y-nya kan udah pasti di sini. Ya, berarti Y-nya kita bisa dengan Y sama dengan Y. Atau X kuadrat sama dengan KX. Atau X kuadrat dikurang KX sama dengan 0. Kita bisa faktorin X sama dengan X dikurang K. Dan X-nya itu, yang pertama itu ada 0. Dan X yang kedua itu ada K. Kemudian berarti P ini sama dengan K. Dapat nih P-nya sama dengan K.
Nanti ini kan dari potongnya juga kan. Tapi karena kita udah dapat intervalnya, nanti integral 0 sampai K. Nah, kan yang di garis jadi ini kan yang pertama itu yang garis lebih di atas KX ya. KX dikurang X kuadrat. Jadi yang pertama itu dari interval 0 sampai K itu KX dikurang X kuadrat. Itu bakal sama luasnya sama integral dari 20 kan katanya integral 20 sampai K. Panjang banget. 20 integral 20 sampai K. Nah, tapi karena kurva X kuadrat lebih di atas, maka X kuadrat dikurang AX. Jangan lupa kita kasih DX. Nah, dari sini kita integral biasa. Jadi, integral ini kan nanti jadi KX kuadrat per 2 dikurang 3X. 3-nya di bawah. Dikurang X pangkat 3 per 3. Nah, dalam kurung itu K sampai 0. Sama dengan ini nanti jadi X pangkat 3 per 3 dikurang KX kuadrat per 2. Berarti dalam kurung 20 sampai K. Nah, udah kita tinggal substitusiin. Jadi K yang pertama kan berarti K pangkat 3 per 2 ya kan dikurang K pangkat 3 per 3. Kan karena 0 kita nggak usah dong karena ini bakal jadi 0. Nah, terus sama dengan 20 pangkat 3 berapa guys? 800 ya? Ya nggak? 8.000. 8.000 ya nggak? Ya 8.000 berarti 8.000 3 dikurang ini 400 K per 2. Nah, ini dikurang lagi tapi dalam kurung masukin K, berarti K pangkat 3 per 3 dikurang K pangkat 2 K pangkat 3 per 2. Ini tetap kan berarti K pangkat 3 per 2 dikurang ini K ya guys. Nah, karena tadi kita udah ganti K. 3 dikurang 800 per 3 min 400 K per 2. Ini jadi min K pangkat 3 per 3 ditambah K pangkat 3 per 2. Nah, ini bisa dicoret ya guys yang kanan sama kiri. Karena kan ini kalau kita jadi min kan jadi plus kan. Jadi ini yang pangkat 3 yang per 3 kita coret. Ini plus K pangkat 3 per 2 pindah ruas nanti jadi min. Kita coret. Nah, tapi terdapat 0 sama dengan 800 per 3 dikurang 400K per 2. Kita ke sini. Jadi, samain penyebutan. Kita kedua ruas kita kali 6. Berarti 0 sama dengan 1.600. Oh iya, benar. Sudah 8.000 berarti dikali 16.000 ya, 16.000 dikurang
400 kali 3 12.000. Oh, banyak banget ya guys. Ada yang salah nggak ya? Ya. Benar kok. 12.000 per 6. Ya nggak? 6 pindah ruas. Jadi 0 kali 6, 0 dengan 16.000 min 1.200. Hanya pindah jadi 12.200 K sama dengan 16.000. Hanya berarti kita dapat 16.000 kita lanjut per 12. 1.200. Coret. 160 per 12. Ada yang tahu berapa? Gimana? Mudah. Dan kalau menurut kita maka jadinya yang Ada yang tahu nggak? jadi kita lihat apakah benar atau tidak nih 171 dan 171 itu paling banyak. Nah, maka jawabannya kalian pilih di antara dua itu. Nah, kemudian kalau menurut maka jadinya yang E. Jadi kita lihat apakah benar atau tidak nih jawabannya E. Nah, berarti benar. Jawabannya adalah yang E. 13 1 per 3. Jadi jawabannya ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Mana? Kita praktekkan. Ada yang mau ditanya dulu? Apa udah aman? Nah, untuk trik yang kedua ini yaitu dengan memblok jawaban. Memblok jawaban ini bisa kalian gunakan ketika kalian waktunya udah sangat mepet sekali dan pasti banyak soal-soal yang belum kalian. Berarti kita lanjut ya. Nah, jadi untuk memblok jawaban ini yaitu pilihlah jawaban yang paling banyak. Maka ada juga yang punya pengalaman mereka ketika UTBK tidak mikir sama sekali ketika ujian gitu, mereka tinggal ngeblok aja jawabannya C semua atau A semua dan mereka Yuk ketik 1 yuk. Yang setuju lanjut ketik 1, yang nggak setuju lanjut ketik 1. Kita lanjut terus. Oke. Kita lanjut ya. Kita set dulu. Kita lanjut. Ini kalian tahu ya dari buku apa ini? Pasti ini dari buku. Aku latihan dulu dari sini, dari buku Wangsit. Jadi diberikan fungsi dengan sifat f min x itu min x itu selalu 3 kali fx. Jadi kalau kalian masukin x-nya itu min, nah dia bakal jadi 3 dikali bilangan yang nggak min itu fungsinya. Tapi untuk tiap x itu lebih dari 0, berarti ini kan negatif, ini positif x-nya. Ya, integral min 4 sampai 4 dari fx itu 12. Maka integral 40 dari fx dx adalah, nah ini ada sama ambil nyambung nih, karena ini atasnya 4, ini atasnya 4. Nah, kita tinggal ubah, biasanya ini dirubah jadi 0 pakai sifat-sifat integral. Ada yang mau beri ide dulu? Biasanya dari pertanyaan sih kita otak-atik ya. Kan pertama integral 4 0 fx itu sama aja kayak gimana supaya jadi min 4. Nah, berarti dari ini kita pakai yang ini aja min 4 sama dengan 12 kan dari kesal. Terus kita bisa
Maaf guys, ada aku. Jadi integral min 40 fx ditambah integral 40 dfx. Bisa kan ya? Karena kan ini kan luas dari daerah ini ditambah luas daerah ini sama aja dong luas dari daerah min 4 sampai 4. Ya kan? Ya, jadi ketemu nih targetnya ini. Berarti kita harus nyari nilai ini supaya nanti dipindahin ke ruas kanan. Ya enggak? Atau kita pindahin langsung integral 40 dari fx itu sama aja kayak 12 dikurang integral 0 min 4 sampai 0 dari fx. Nah ini kita ubah-ubah deh. Ingat nggak yang misalnya ada integral AB fx itu bisa kita keluarin minnya. Jadi nanti jadi gini. Misalnya dapat min berarti ininya jadi min A, ini jadi min B, nah tapi ini jadi min. Terus fungsinya bakal jadi min juga. Nah, kita juga bisa terapin di sini nanti jadinya sama dengan 12 min dalam kurung dapat min dong. Min integral min 0 kan sama aja 0. Min 4 itu jadi 4. F min x. Ya enggak? Kita lanjut di sini. Integral 40 fx sama dengan gimana? Berarti 12 ditambah. Nah, ini kan kita nggak tahu ya integral 4 sampai 0 f min x berapa. Kita tahunya tuh yang ini doang. Berarti pertama kita ubah lagi supaya 4-nya di atas. Ada sifat lagi nih. Misalnya ini AB. Integral AB fx itu bakal jadi integral min negatif integral BA pindah ruas, tapi ininya tetap fx gitu. Jadi yang x-nya nggak dapet kalian ini. Berarti kita bisa rubah juga dong. 4-nya jadi di atas 0, tapi dapat min dia. Min fx karena dalamnya nggak berubah, berarti ini min x dong. F min x. Nah, terus berarti 12 dikurang. Nah ini ada kan f min x katanya apa guys? 3fx kan. Berarti integral 40 3fx atau sama dengan 12 min 3 dikali integral 40 fx. Berarti ini sama nih guys, pindah ke kiri aja lagi. Berarti harus tadi nggak dipindahin ke kanan. Berarti ini pindah ke kiri, jadi ini kan 1 ya, ininya apa namanya koefisiennya. Jadi 1 tambah 3 kan. Berarti 4 integral 40 fx sama dengan 12. 4-nya pindah, jadi integral 40 fx itu hasilnya 12/4. Atau sama dengan 12/4 3. Ya, jawabannya yang C. Gimana? Ada yang bingung nggak di sifat-sifatnya? Apakah langsung aman? Karena udah deket UTBK. Aman, oke, ketik 5 deh. Ketik 5. Memang. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Kita save, kita clear, terus lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, ada soal misal fungsi f memenuhi f min x sama nih, bentuknya hampir sama. F min x itu sama dengan fx min 3 untuk setiap x lebih dari 0. Berarti tadi kan lebih dari sama dengan, ini lebih dari jika f
jika integral 1 sampai 5 fx dx 2 dan integral 3 sampai 5 fx dx min 3, maka min 3 sampai min 1 itu berapa? Nah, ini bentuknya sama kayak tadi, kita harus ngerubah-rubah pakai apa namanya? Sifat-sifat integral yang tadi gitu. Kita ngambilnya dari nah ini kan 5 sama 1. Mungkin nggak dari 5 sama 1 jadi 5 sama 3. Mungkin kan, karena pakaian pertambahan itu. Terus mungkin nggak dari 51 ke min 1 sama min 3. Bisa dengan otak atik. Jadi kalau kita pakai yang ini, pakai yang ini diketahuinya nggak bakal bisa ke sini. Nggak bakal bisa ke 51 karena 53 nggak mencakup 51. Tapi kalau pakai 51 kita bisa mencakup 53. Jadi pertama kita pakai yang 51 fx sama dengan 2 kan. Terus ini kita bisa rubah. Jadi yang tadi 31 ya kan. Karena kan maunya min 3 sama min 1 fx ditambah sisanya kan 3 5 fx sama dengan 2. Terus ini udah ada nilainya kan, berarti ini kita rubah pertama ke mana ya? Dikasih min dulu deh ininya. Kasih min, tadi kalau dikasih min jadi gimana? Jadi yang gini, min 3 min 1 f min x, atau yang nggak ada ininya, nggak ada minnya. Ayo, inget nggak? Ada minnya, kalau nggak salah. Atau kita kerjain dulu deh. Bentar, kita kerjain dulu. Ada. Kita kerjain dulu, berarti ini integral 31 fx ke 3 centang 31 fx. Nah ini kan yang kanan udah diketahui nilainya yaitu min 3. Min 3 sama dengan 2 atau integral 31 fx itu sama dengan ini 2 sama dengan 5. Nah, kita mau dari sini ke sini atau bisa juga sebaliknya dari soal ke yang diketahui. Kita coba yang dari soal ya. Berarti integral min 1 min 3 fx itu bakal sama kayak, coba gimana supaya jadi nih. Pertama, kita minnya kita hilangin dulu. Jadi gini, yang benar tadi yang mana ya? Jadinya itu kalau minnya hilang, dalamnya dapet. Jadi f min x. Gitu. Baru karena udah gini, tinggal kan yang kita tahu 31, tinggal kita balik lagi. Jadi min 31. Nah, ini tetap berarti f min x. Nah, ini kan min kali min plus ya. Berarti integral 31 f min x. Nah, di sini diketahui juga untuk setiap f min x, fx min 3 dengan x lebih dari 0, ini kan x lebih dari 0, 3 sama 1. Itu bakal memenuhi fx min 3. Jadi kita bakal memenuhi integral 31, kita ganti. 1 fx min 3. Jadi fx min 3 ini masih dalam bentuk itu ya. Kita bisa lagi kayak biasa, 31 fx min integral 31 3 dx. Atau ini kan udah diketahui tadi, kita cari 5 min 3x 31 atau 5 min 3 dalam kurung x 31.
atau 5 dikurang 3 dalam kurung 3 kurang 1 kan 2 atau 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Gimana? Aman di sini juga. Pokoknya kalau mau dapat min berarti dia dapat min semuanya. Jadi kan ini kan mau dapat min satunya. Tiganya juga mau dapat min. Ya udah semuanya harus dapat min. Nggak terkecuali si X-nya gitu. Ini juga dapat min. Tapi kalau yang dibalik yang dapat min depannya doang gitu. Karena kan integral tuh sebenarnya kan luas ya, luas daerah. Jadi misalnya ada luas daerah kebalik, berarti kalau kita balik ininya intervalnya dia bakal jadi negatif doang, fungsinya tuh nggak berubah gitu. Ntar kalian kalau masuk itu di semua ada sih, ada namanya ada kalkulus. Nah, aman lagi. Jadi kita lanjut aja. Ketik berapa ya? 275 kalau untuk lanjut. Oke, karena udah banyak kita lanjut ya. Ke soal nomor 32. Nilai integral 1 sampai 36 dari 3 per akar X dikali 3 plus akar X pangkat 3 per 2 dx. Ini nggak ada trigonanya jadi masih lumayan gampang guys. Gimana? Biasanya kalau gini kita pakai teknik substitusi. Yang tahu kita misalin kan U ya. Kita misalin U-nya berapa? Apakah akar X, apakah 3, apakah 3 plus akar X, apakah 3 plus akar X pangkat 3 per 2? Ada yang tahu? Ada ya? Kita lanjut aja berarti. Nanti kita misalin yang sederhana aja. 3 plus akar X. Kita turunin kan, DU sama dengan 3-nya hilang, berarti ini kan X pangkat setengah. Nanti jadinya tuh 1 per 2 akar X dx gitu. Atau dx sama dengan du atau 2 akar X du. Kita masukin ke persamaan, jadi nanti integralnya jadi gini. Integral 361 3 per akar X dalam kurung U pangkat U-nya kan karena udah itu 3 per 2. dx-nya kita ganti juga jadi 2 akar X. Akar X kita udah coret ya. Coret. Ini 3 kali 2, 6. Kita bisa keluarin 6 dalam kurung 36 1 U pangkat min 3 per 2. Langsung cara biasa 6. Oh, ini karena udah berubah kan jadi U, si persamaannya jadi U, kita harus merubah batas atas sama batas bawahnya. Jadi bukan 36 sama 1 lagi guys. Kita rubah. Jadi karena U sama dengan 3 plus akar X. Berarti kalau untuk 36 itu dia bakal jadi 3 plus akar 36 atau 3 plus 6 9. Terus 1 itu bakal jadi 3 plus akar 1 itu sama aja 4. Berarti kita rubahnya jadi 9 4 9 4. Nah, ini kita integralin kayak biasa. Integral kan pangkatnya nambah 1 kan. Berarti ini jadi setengah atau
2U min ya, min 2U pangkat setengah. Min setengah itu 94 kan, sama dengan 6 dalam kurung min 2 per akar U 94. Kita cara biasa, kita masukin 6 dalam kurung min per akar 9 dikurang min 2 per akar 4. Jadinya berarti 6 dalam kurung min 2 per 3 ditambah 2 per 4. Jadinya berarti berapa? 2, 3 berarti 12, jadi 6 per 12. Ini jadi 8, 5. Ini jadi 6. Bersama dengan 8 tambah 6 min 2. Ini jadi 2. Berarti min 1. Salah ya? Nggak ada jawaban. Ada yang tahu di mana salahnya? 4 bukannya 2. Oh iya benar. Maaf. 4. Berarti ini 12. 8 tambah 12 4 dibagi 2 2. Berarti jawabannya 4 per 2 atau 2. Maaf ya. Kita jawabannya yang sebenarnya dari yang ini, yang batas atasnya dirubah, bisa juga nggak dirubah. Tapi nanti di sininya, di yang udah diintegralnya, U-nya dirubah lagi. Jadi misalnya, kalau nggak dirubah nanti jadi 6 min 2, U-nya kan berapa? 3 plus akar X, pangkat min setengah. Nah, dalam luarnya tetap, berarti tetap 36. Tetap 36 sama 1. Tapi karena ini lebih ribet, jadi mending kita ubah aja. Kita nggak usah pakai. Mana? Aman lagi. Kalau aman, ketik pi 3,1456 berapa tuh? 3 kurang dong, bukan 3,14 doang. Enggak, ketik aja 3,14. Ayo. Udah aman. 2, 3 kasih bebek. Udah 2 per 7, 5,54. Ini pi emang. Oh, dikali 2. Enggak ya? Nggak tahu. Oke, karena udah banyak, kita lanjut aja ya. Masih ada ya? Ada masih ada. Mungkin kalau kuadrat. Nanti jadi gini. Kita itu dulu ya sekarang. X pangkat 2 1. X pangkat 2 1 per X kuadrat plus 1. Ini bisa kita cek. Jadinya berarti integral
kuadrat min 1 X. Jangan lupa masih ada kuadrat. Kita kuadratin aja ya, nggak ribet. Jadi jadinya berarti X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1 per X. Enggak benar ya. Kita bisa aja satu guys. Berarti integral X pangkat 3 dikurang integral 2X ditambah integral 1 per X. Jadi kita X-nya kita kasih masing-masing atasnya 1. Jadi kita coret, yang ini jadi 3, ini jadi 1, yang ini tetap 1 per X. Integralin biasa, jadi ini nanti X pangkat ini salah ya, X kuadrat besar. Berarti kita iris nanti jadi X kuadrat, ini sisa 2 ya, ini X kuadrat. Nanti jadi X pangkat 3 per 3 dikurang 2X ditambah X pangkat ditambah ini kan kita ini X pangkat min 2, jadinya ntar dia X pangkat min 1 dikali min 1 atau X pangkat 3 per 3 dikurang 1 per X kan, dari yang belakang dikurang 2X, jangan lupa ditambah C. Jawabannya yang mana guys? X pangkat 3 per 3 ya, min 1 per X iya dikurang 2X, berarti jawabannya yang C. Udah, ini gampang. Gimana? Udah aman juga yang ini. Gampang integral ya. Emang ya kita maksudnya yang super X pangkat 2 itu gimana? Kita integralin biasa aja ya. Soalnya kita ambil kan integral super X pangkat 2. Nah, kan kalau yang bawah bisa kita naikin kan, jadi integral X pangkat min 2 kan, min 2 dx. Nah, rumus integral kan pangkatnya kita tambahin 1, min 2 tambah 1 dikali depannya itu pangkatnya ditambah 1. Benar ya? Pangkatnya ditambah 1. Berarti jadi min 1 kan? Min 1 gitu. Jadi nanti min X pangkat min 1. Enggak deh, harusnya dikali 1 per pangkatnya, berarti min 2 ditambah 1. Jadi ini nanti jadinya 1 per min 1, atau sama aja berarti min X pangkat min 1 atau min 1 per X gitu. X-nya pindah lagi ke bawah. Kurang tahu hilangin integral, yang hilangin integral di sininya. Benar di sininya. Jadi kalau ada fungsi polinom, misalnya ada X P ditambah BX pangkat Q ditambah R. Nah, bawahnya itu X pangkat M. Nah, ini kita bisa dirubah dulu guys. Nanti jadi integral, misalnya integral. Bisa kita bisain nanti jadi integral AX pangkat P min M. Ini biar dipermudah aja, berarti AX P dikurang M ditambah integralnya kita bisain BX Q dikurang M pangkat Q dikurang M. Nah, yang ini berarti nanti jadinya
integral R dikali X pangkat min M. Kenapa pangkat min M? Karena dia kan nggak punya X ya, di atasnya nggak punya teman. Jadi langsung X-nya, X pangkat yang di bawah pindah ke atas jadi min M gitu. Terus ngilanginnya sama aja. Berarti A per pangkatnya ditambah 1 berarti P min M ditambah 1. Terus nanti pangkatnya juga tambah 1 berarti P min M dikurang 1. Nah, kita lihat integral dari yang X kuadrat ini. Misalnya kita taruh di sini ya. Nah, misalkan integral X kuadrat. X kuadrat. Nah, itu bakal jadi, karena X kuadrat itu 1 per X, jadi 1 per pangkatnya itu berapa? Pangkatnya kan 2, berarti 2 tambah 1 gitu. Nah, pangkatnya X juga sama, 2 tambah 1 gitu. Atau kita jadinya X kuadrat, X pangkat 3 per 3. Yang ini juga sama, buat yang 2 doang. Kalau 2 doang kan berarti dia X pangkat 0 kan? Karena X pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Berarti X pangkat 0, kita berarti integral 2X pangkat 0 itu sama aja 2 per pangkatnya tambah 1. 0 tambah 1 kan? 1. Terus pangkatnya ditambah 1. 0 tambah 1. Itu sama aja 2 per 1, 2. X pangkat 0 tambah 1, X. Gitu. Jadinya 2X. Gitu guys. Kayak negara nggak boleh tambah kurang semua. Iya, kalau tambah kurang itu bisa gini. Makanya kalau per peran mending bisa-bisa aja guys. Udah paling aman. Kecuali per perannya tuh bawahnya nggak misalnya bawahnya nggak X pangkat M doang, tapi misalnya ada tambah angka berapa, misalnya angkanya X, angkanya Y deh. Nah ini nggak bisa, soalnya nanti jadinya gini kalau kita bisa AX pangkat P per X pangkat M plus Y. Nah nggak bisa kan, M-nya nggak bisa langsung naik karena dia masih punya Y gitu. Kalau gini biasanya kita harus pakai teknik substitusi gitu. Kalau bawahnya sendirian, X nggak ada temen, maupun X pangkat berapapun bisa naik ke atas. Gitu. Terus kita bisa-bisa aja integralnya. Oke, makasih. Aman. Udah aman? Ada yang penting lagi nggak? Kita lanjut ya. Lanjut. Ya, itu tadi nomor terakhir, guys. Kita udah di penghujung, alias sudah selesai integralnya. Gimana? Ada yang mau dievaluasi dulu nggak? Kayak misalnya aku salah nulis, atau kalian punya cara lain di nomor berapa? Atau emang udah aman? Belum, aku dari satu. Kenapa? Aman lagi, oke. Kalau gitu, ini waktunya. Mulai lagi. Banyak tuh tutor dia motoris yang lebih jago dan lebih asik. Harus diikutin terus. Keren banget ya. Jangan lupa follow ya. Terima kasih Kak. Oke. Oke, udah di penghujung acara. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau dokumentasi dulu nggak? Ayo dokumentasi yuk. Apa enggak? Oke. Enggak ya.
Jangan lupa diisi ya yang dikirim staff di kolom chat. Oke, dadah.